ketika kita bekerja, kita harus punya tujuan, visi misi yang jelas. Artinya begini, kita bekerja, niat visi kita apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Awan, dan saya sangat senang sekali berjumpa dengan Anda semua di channel yang aneh ini. Ya, tentunya akan ada 500 video yang akan menjadi inspirasi, edukasi, dan motivasi untuk Anda semua. Semoga bisa bermanfaat. Nah, kali ini Awan akan memberikan sebuah motivasi agar di masa pandemik saat ini, di zaman masa orang fokusnya ke virus corona, nah, bagaimana kita bisa keluar dari fenomena yang ada ini agar kita menjadi orang yang produktif. Yang pertama, tentukan pikiran Anda. Tentukan pikiran Anda. Tentukan pikiran Anda. Nah, pikiran akan merubah segalanya, akan merubah kehidupan kita, akan merubah tatanan negara maupun lingkungan yang ada di sekitar kita. Sehingga berpikirlah positif, dan tentunya hal-hal baik, hal-hal yang memang ada di sekeliling kita menjadi pikiran, masukan yang positif, sehingga pikiran kita sehat, pikiran kita yang positif, kita upgrade. Nah, insya Allah hal-hal yang tadinya orang tidak merasa gairah dalam kehidupan pandemi ini, dengan berpikir positif, berpikir kreatif, maka Anda akan bisa melewati pandemik ini dengan sangat semangat, dan tentunya melewati masa pandemik ini dengan penuh motivasi. Oke, pikiran Anda tolong direview ulang, di-upgrade ulang, diinstal ulang. Oke, selanjutnya, setelah pikiran Anda diinstal, yang kedua tipsnya, fokus. Maka Anda lakukan fokus Anda kemana di masa pandemik ini, di masa corona ini, agar kehidupan kita bergairah, maka Anda harus fokus. Nah, contohnya kalau saya di masa pandemik ini coba berpikir fokus saya itu membangun, memulai, membuat usaha baru. Nah, sehingga untuk fokus saya bukan di berita-berita pandemik, berita corona, berita kematian. Pandemi COVID-19 yang masih melanda membuat Obi, Ronald, Cinta, dan Nadia bosan untuk terus di rumah. Mereka pun berencana untuk berkumpul di rumah Obi. Pada hari pertemuannya, mereka tetap menepati janji untuk menggunakan masker dan menjaga jarak. Sampai akhirnya, Nenek Obi datang membawa minuman. Mereka pun memutuskan untuk membuka masker. Obrolan semakin seru tanpa ada yang sadar untuk kembali memakainya. Obi pun baru sadar kalau mereka tidak menggunakan masker lagi. Seketika, Obi sakit kepala. Ia pun teringat dengan kejadian sebelumnya yang memungkinkan untuk terjadinya penularan virus. Sakitnya semakin menjadi. Obi pun terjatuh.
Saat membuka mata, seketika Obi bisa melihat banyak virus di sekitar mereka. Benar saja, mereka semua sudah terpapar COVID-19 dari Ronald, salah satu penderita tanpa gejala. Masalahnya, jumlah penderita yang terus bertambah diikuti dengan jumlah tenaga kesehatan yang terus berkurang. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Selalu ingat untuk lakukan 3M. Mencuci tangan dengan sabun sesering mungkin, memakai masker untuk mengurangi risiko penularan, dan menjaga jarak. Jangan lupa juga untuk menghindari 3R. Tempat ramai, ruang sempit dan tertutup, serta rapat atau rumpi tatap muka. Ingat, tetap waspada ya, karena teman dekat belum tentu sehat. Karena itu akan merubah fokus kita, sehingga untuk mengalihkan hal itu, maka kita harus punya fokus dan tujuan yang jelas. Ya, tadi yang saya contohin, saya buka usaha baru, sehingga saya bagaimana bisa merencanakan usaha baru saya, bisnis baru saya, mulai dari planning A, planning B, planning C sampai opening. Nah, tentunya kita masing-masing pasti beda. Kita punya fokus masing-masing, yaitu serah Anda mau fokusnya kemana. Tapi ini salah satu tip dan trik agar kita tidak terlalu terlena dengan masa pandemik kali ini. Nah, oke, fokus, tentukan fokus Anda. Fokus Anda akan menentukan gerak-gerik Anda. Dan ini tidak kalah penting, Anda harus rajin-rajin berolahraga, karena daya tahan tubuh kita juga akan mengawal kita dalam bergerak dan beraktivitas. Nah, sehingga kita wajib untuk berolahraga minimal dalam sehari itu 30 menit. Bebas, mau lari, mau loncat gitu, atau bisa bersepeda atau angkat beban gitu. Ya, serah Anda olahraga gimana, senyamannya Anda. Lokasi untuk olahraga bebas, bisa di halaman rumah, di taman, atau di lapangan. Ya, kalau yang senang motorcycle ya biasanya di hutan. Ya, kalau bersepeda kurang lebih di lingkungan-lingkungan yang memang asri gitu. Jadi untuk menjaga kesehatan kita di masa pandemik, selain kita berolahraga, maka perhatikan minuman, makanan yang masuk, yang kita konsumsi dalam tubuh kita, yang kita makan, kita minum, itu perlu diperhatikan. Jangan sampai sepiring mentrung isinya udah kayak orang bancakan. Ya enggak, ada ikan asin, ada ayam, ada telur, ada tulang, campur dah. Masuk semuanya ke dalam perut kita. Nah, itu yang membuat asal muasal badan kita kurang nyaman, ya akhirnya kesehatan kita terganggu. Nah, sehingga Anda harus berolahraga. Di masa pandemik ini kita harus sehat. Selanjutnya, yang pertama tadi pikiran, terus yang kedua fokus, yang ketiga olahraga, yang keempat bagi Anda yang bekerja, kita yang bekerja, maka di masa pandemik ini tentunya ikuti aturan-aturan yang dibuat oleh tempat kita bekerja. Kalau memang suruh jaga prokes, maka kita ikutin. Tapi ingat, ketika kita bekerja, kita harus punya tujuan, visi misi yang jelas. Artinya begini, kita bekerja, niat visi kita apa?
Ya tentunya kalau saya bekerja ya buat ngumpulin uang, ngumpulin duit gitu. Nah, kalau Anda setara. Terus kalau untuk saya bekerja, ya saya untuk belajar. Saya belajar, saya ngumpulin uang gitu. Nah, di masa pandemik ini kita harus pinter-pinter dalam bekerja sehingga imunitas tubuh kita terjaga. Oke? Ingat, kalau Anda bekerja hanya berangkat pagi pulang malam tanpa punya visi misi yang jelas, kasihan Anda. Tentukan dari sekarang yang belum punya visi misi, kenapa kita harus bekerja. Ya tadi kalau saya ngumpulin uang sebanyak-banyaknya, ngumpulin ilmu pelajaran dari tempat kita kerja gitu, buat modal kita menjadi mandiri. Setelah 4 tadi tip and tricks untuk kita bergairah di masa pandemik ini, di masa COVID-19, virus yang tak terlihat wujudnya secara kasat mata dengan mata telanjang. Nah, yang kelima, yang terakhir, saatnya kita harus bisa pilah memilih, menjaga cash flow, menjaga keuangan kita, keuangan pribadi, keuangan keluarga gitu. Maka di masa pandemik ini, di masa virus corona yang wabah melanda ini, maka kita harus ikat pinggang gitu untuk menjaga cash flow kita, menjaga keuangan kita. Nah, jadi saya teringat dulu orang tua kita ketika punya uang di dompet, nah uang itu diikat-ikat pakai karet. Mungkin Anda ada yang pernah ngalamin gitu. Nah, ternyata di masa pandemik ini hal itu saya lakukan. Uang yang ada ya saya buntel-buntel, saya karetin. Tujuannya apa? Ya, tujuannya untuk mengingatkan kita menjaga keuangan kita, menjaga cash flow kita gitu. Karena di masa pandemik ini kita harus safety cash, uang cash itu. Banyak aset ya belum tentu mudah dijual ketika lagi dibutuhin mendadak. Tapi kalau ada uang cash ketika dibutuhin mendadak, ya tentunya mudah dong untuk kita gunakan. Nah, sehingga teman-teman, ini wajib buat kita untuk menjaga cash flow kita, menjaga keuangan kita, karetin tuh bila perlu uang kita tuh yang ada cash, untuk biarin nggak kabur melihat keinginan mata, mau beli ini beli itu, nanti dulu lah gitu, nanti dulu kita pertahankan gitu. Sampai kapan? Sampai memang kondisi pandemik ini sudah hilang gitu. Tentunya perekonomian kita udah stabil, meningkat ya, pemasukan kita juga sudah besar gitu. Silakan dibuka lagi karetnya. Oke, itu tip dan trik agar bergairah hidup di masa pandemik. Demikian dari saya, tolong dibantu komen, subscribe and share. Mudah-mudahan di channel Bos Awan ini yang penuh inspirasi dan motivasi bermanfaat buat Anda, kita semua. Salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.